Identify the body. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan dua polisi detektif terbaik bernama Joel dan Mason yang sedang menjalankan misi menangkap mafia besar. Clear. Mereka pun sampai di lokasi dan berpencar. Namun sayangnya sebuah peluru mengenai Joel hingga terpaksa membuat Joel harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Ternyata itu adalah ulah dari Griffin, adik dari mafia yang sedang mereka incar. Don't make me come in there looking for you. Come on, man. Namun dengan kerjasama yang baik antara Mason dan Joel, Griffin pun You okay? setelahnya Mason pun lanjut mencari target utama mereka. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah Victor, sang target utama yang diperankan oleh mantan pemain SmackDown yang gua lupa namanya siapa. Isn't this what you want to bring down the infamous Victor Abbott? Huh? Sikap Victor yang sering lengah karena kacang alias kakian cangkem akhirnya dimanfaatkan oleh Mason untuk menembak kaki Victor. I'm right here. Mason pun langsung mengejar Victor dengan mengikuti jejak dari Victor. Namun tiba-tiba hampir saja Mason modar dihajar Victor. Tapi untungnya bantuan segera datang hingga membuat Victor menyerah. You lucky prick. Hands on your head! Not bad, buddy. Maybe next time. I'll be seeing you real soon. Setelahnya Mason pun pulang ke rumah. Dan karena terluka, dia pun langsung diberi pengobatan oleh istrinya yang bernama Jocelyn. It must have been pretty awful to hold your attention for that long. Real bad guy then? Real bad. Sambil mengobati Mason, di sini Jocelyn pun curhat bahwa dia sedang sedih karena bulan ini dia belum juga mendapatkan kehamilan. Dan daripada cuman bersedih tanpa pikir panjang, Mason pun langsung mengajaknya ikhtiar dengan main kuda-kudaan. I got some not so great news. I'm still not pregnant. We're gonna just... Well, that is the fun part, isn't it? Singkatnya 3 bulan berselang, ketika di kantor Mason dibuat terkejut ketika mendapatkan kabar bahwa Victor dan adiknya telah dibebaskan karena saksi kunci kasus mereka tiba-tiba menghilang secara misterius. County called about Victor and Griffin Abbott. Walked this afternoon. Key witness mysteriously went missing. Charges were dropped. Mengetahui hal itu, Mason pun segera menelpon istrinya untuk memastikan keadaannya. Hey, baby. Mendengar suara Victor dari telepon istrinya, Mason pun langsung bergegas pulang sambil mengabari Joel. Change your mind about that drink? Victor Abbott is inside my house! Namun sayangnya mereka datang terlambat karena sang istri sudah dihabisi. On the floor! Joss. Mason yang emosi pun ingin menembak Victor. Namun Joel mencegahnya karena dia tidak mau Mason salah langkah. Son of a bitch! It's not worth it, Mace. You put that gun down! Now, Mace! Dan akhirnya Victor pun kembali ditangkap. Let's go! Come on! Di suatu malam, Mason yang sangat merindukan istrinya berniat ingin mengejar Victor sampai ke dalam penjara. Namun sayangnya dia tidak punya alasan agar bisa masuk ke dalam penjara. Hingga terbesitlah ide untuk menghabisi adik Victor, yaitu Griffin. Dan sebelum pergi, Victor meminta teman-teman kepolisiannya untuk datang ke lokasi Griffin berada. South 9th Place, 3611, whatever I need. Singkatnya Mason pun sudah sampai di rumah Griffin. Dan karena Mason memang ingin masuk penjara, akhirnya Mason pun langsung menghabisi nyawa Griffin. Tak lama kemudian, teman-teman kepolisian Mason pun datang.
Dan karena kejadian ini, mereka pun terpaksa menangkap Mason. What the hell? Keesokan harinya, Mason pun dimasukkan ke dalam sel. Dan di penjara ini, dia tinggal satu ruangan dengan pria tua bernama Oz. Mason. I'm Oswald. Oz for short. Baru saja sampai selnya, Mason pun dipanggil untuk bertemu dengan kepala penjara. Got an appointment, Danvers. Let's go. Tak sengaja, Victor melihat Mason yang sedang berjalan menuju ruang kepala penjara, dan hal itu akhirnya membuat Victor harus menyiapkan rencana karena tentu saja keberadaan Mason akan menjadi ancaman. Sementara itu, Mason pun sudah bertemu dengan kepala penjara yang bernama Snyder. Mr. Danvers, Warden Snyder. Di sini Snyder menanyakan tujuan Mason sebenarnya. Namun karena Mason diam, Snyder pun mempersilahkan Mason melakukan apapun tujuan Mason, seolah menunjukkan bahwa Snyder selalu berpihak kepada Mason. If you have strings to pull, by all means pull away. My door is always open, but I just wanted you to know that you can count on me as an ally. Keesokan harinya, ketika Mason sedang sarapan rica-rica kodok di kantin, tiba-tiba Victor datang mengambil Mason, dan dengan tangan bekas cebok yang belum dicuci, Victor pun mengambil makanan Mason sambil berkata, This is my house. Only thing that badge is a slit throat. setelah sarapan, Mason pun melanjutkan kegiatannya sebagai tukang laundry di penjara. Namun lagi asik-asik kerja, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Victor. Untunglah datang seorang sipir, hingga pengeroyokan itu pun berhasil dihentikan. Akibat kejadian itu, Mason pun harus dirawat dan dijaga oleh sahabatnya, yaitu Joel. Called me. I thought I was gonna be identifying a body. Mason, this isn't gonna bring her back. Setelah sembuh, Mason pun mencoba mencari sipir yang kemarin menolongnya. Dan ternyata sipir itu bernama Ben, gak pakai cong. Ben Wilson. I've been here since I quit the force. Di sini Ben gak pakai cong pun menjelaskan bahwa penjara ini memang dikuasai oleh Victor. Namun sesungguhnya ada satu orang lagi yang jauh lebih berkuasa daripada Victor. Bahkan orang tersebut bisa mengendalikan Victor, dan orang itu adalah kepala sipil, yaitu Snyder. Do yourself a favor and remember that. Abbott may be the body of the snake, but he's not the head. Will do. Menyadari ada yang tidak beres dengan lapas ini, Mason pun segera menghubungi Joel dan memintanya untuk menyelidiki mulai dari tahanan yang baru saja dikeluarkan. Namun ternyata percakapan mereka sudah disadap oleh petugas lapas, dan petugas tersebut segera melaporkan nama Joel kepada kepala lapas alias Snyder. Abbott's not in this alone. Without someone like Snyder, I want you to find out how many people have walked. Why must everyone disappoint me? Sementara itu, di dalam kamar, Mason pun membuat sebuah senjata mungil yang terbuat dari pulpen yang ditajamkan. Setelah dirasa tajam, Mason pun langsung melancarkan aksi balas dendam pada anak buah Victor yang kemarin menyerangnya. Ain't so bad without your boys, huh? Hingga tersisalah satu target lagi yang bernama Arby. Terlihat dia sangat ketakutan mengetahui teman-temannya yang sudah bertumbangan. Arby pun melaporkan kejadian itu pada Victor, dan Victor pun menyuruh Arby tenang karena Victor lah yang akan mengurusnya langsung. What are we gonna do? Marco's dead. Flynn too. But I'm next. And I'll deal with it. Lalu Victor pun menyuruh seorang napi bernama Drexler untuk menyerang Mason. Make sure this one is a little more direct. Should arrange for another reminder. Benar saja, di malam harinya Drexler pun menyerang Mason di kamarnya hingga terjadilah baku hantam.
Akibat kejadian itu, Mason pun dipanggil oleh Snyder karena dianggap selalu membuat kekacauan. Namun di sini Snyder juga berkata bahwa dia bisa saja mengampuni semua dosa-dosa Mason asalkan Mason mau diajak bekerja sama dengan Snyder. So maybe we can come up with an arrangement. Namun sayangnya Mason menolak ajakan itu hingga membuat Snyder menjadi kesal dan memutuskan untuk mengurung Mason di sel bawah tanah selama 1 minggu. Interesting, Mr. Danvers. No. We're done here. Well, that is a shame. Take Mr. Danvers to the 1 week. Singkatnya 1 minggu pun berlalu. Mason kini sudah kembali menjadi tukang laundry di penjara ini, namun tanpa sepengetahuan orang lain. Ketika sedang laundry, Mason pun mengambil besi pengikat pipa untuk dibuatnya menjadi sebuah senjata. Setelahnya atas perintah dari Mason, Oz, sang kakek tua pun menghampiri Arby dan mengatakan bahwa Victor menunggu Arby di suatu tempat. Hey, Victor's looking for you. I wouldn't keep him waiting. Where's he at? It's in your cell. Arby pun tentu saja percaya begitu saja. Namun ketika Arby sampai di tempat itu, tiba-tiba Vic, that old fat prick said you were looking for me. dan Arby pun dihajar sampai sakratul maut. Victor yang mengetahui kabar itu pun langsung pergi menjumpai Snyder karena dia sudah tidak bisa sabar dengan semua ini. Patience is running real thin, Danvers. Killed 3 men. Namun di sini Snyder melarang Victor menyerang Mason sebab saat ini kasus Mason masih sangat hangat dan tentu saja akan berbahaya jika menghabisi Mason sekarang, ditambah lagi dia adalah mantan polisi. And I told you are not to touch it. He's a cop and a celebration. Too much heat. I don't need that kind of attention. It's bad for business. Snyder pun memberikan secari kertas bertuliskan nama Joel dan dia menyuruh Victor membalas dendam dengan cara lain, yaitu menghabisi orang-orang kesayangan Mason. There may be an opportunity for you to redeem yourself. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Joel pun mendapatkan telepon dari lapas yang mengabarkan bahwa Mason dalam kondisi sakratul maut di dalam penjara, hingga akhirnya hal itu pun membuat Joel langsung bergegas pergi ke penjara. Mason Danvers. Unfortunately, he was earlier this evening. Appreciate it if you could come in and identify the body. Namun, sesampainya Joel di penjara, Get the show on the road. Coming up to identify the body. keesokan harinya, Drexler pun memperingati Victor bahwa setelah ini Mason pasti akan semakin berbahaya. Namun Victor malah meremehkannya. And they don't run over anyone who gets in his way. Big Danvers is burning a path straight to you. It's got up all in your head, making you act old. Di sisi lain, diam-diam Mason datang ke kantor Snyder dengan tujuan bekerja sama agar dia bisa balas dendam atas kematian Joel. Tell me more about this mutually beneficial arrangement. Running a prison is tougher than it looks. This job requires other tactic. Killing people. That's where you come in. Singkat cerita, Snyder pun setuju dengan kerjasama ini. Dan Snyder pun langsung memenuhi semua kebutuhan Mason untuk membalas dendam. First, I need something from you. Do tell. Beberapa saat kemudian, anak buah Victor yang bernama Boker, bacanya Boker. Anak buah Victor yang bernama Boker yang kemarin ikut menghabisi Joel tiba-tiba dipanggil untuk duduk di sebuah kursi kosong. Ward wants to have a word. Dan tiba-tiba Mason pun datang dari belakang, lalu Don't look at me. Stressful, isn't it? You missed the show. kabar modarnya Boker pun sampai ke telinga Victor, hingga akhirnya Victor pun mendatangi Snyder untuk mengajukan protes. Danvers dies now. Why are you doing this? You are aligned with him. I'm being traded in for a newer model. Victor yang emosi karena merasa dibohongi pun ingin menghabisi Snyder di tempat itu. Namun kesigapan bodyguard Snyder dengan bedilnya akhirnya membuat Victor mengurungkan niatnya. Wah!
This ain't over yet. Scene pun berganti saat Mason yang sedang ingin makan siang di kantin. Where's your boy? Dari kejauhan terlihat Victor dan Drexler yang perlahan mulai mendekati dan ingin menghabisi Mason. Dust now. Tidak kehabisan akal, Mason yang menyadari kedatangan Victor dan Drexler pun tiba-tiba menghajar salah satu sipir yang ada di sana. Karena hal itu, Mason pun kembali ditangkap sipir, dan dengan begini Mason pun kini berhasil selamat. All prisoners in their cells. Di dalam ruang tahanan, Mason pun dihampiri oleh Ben gak pakai cong, dan Mason pun menceritakan semua yang telah terjadi. I heard about your little incident in the cafeteria. You broke Artie's nose, you know. Tell Artie it wasn't personal. I had to get out of Dodge. Di sini Ben menyampaikan pada Mason bahwa sebagian besar napi yang pernah Mason tangkap kini berpihak pada Victor. Namun sebagian lagi masih ada juga yang di pihak Mason. I think some of them are silently rooting for you. You say you're truly crazy. You rooting for me? Sebelum pergi, Ben pun memberikan sebuah pisau kecil pada Mason. Dan hal itu mengisyaratkan bahwa Ben sendiri ada di pihak Mason. Here. If they ask where that came from, don't rat on me, alright? Keesokan harinya, giliran Snyder yang datang menjumpai Mason di bawah tanah untuk menagih janji karena kemarin dia sudah membantu Mason menghabisi Booker. Still, while we have an agreement, I can't have you. Namun di sini Mason menolak karena ternyata Mason sudah tahu bahwa dulu yang membebaskan Victor adalah Snyder, dan karena bebasnya Victor itulah yang akhirnya membuat istri Mason harus meninggal. We have no agreement. I don't need you anymore. As long as you're in charge, people, I continue walking at you. But we both know who let him out. Victor Abbott may have killed my wife. Karena merasa kecewa, Snyder pun langsung menjumpai Victor dan menegaskan bahwa mereka masih bekerja sama dalam menjalankan bisnis. I believe in apologies in order. So, go on. Setelahnya Snyder pun kembali menjumpai Mason dan berkata bahwa Mason akan dipindahkan supaya semua ini cepat selesai. I placed an official transfer request for you this morning. Little game will be over. Your time in Stonewall will be up. Beberapa waktu kemudian, Mason yang masih tak terima atas kematian sahabatnya yaitu Joel, diam-diam datang menghampiri Drexler untuk membalas dendam. What are you doing? Akibat kejadian itu, kerusuhan pun terjadi di sini, hingga akhirnya napi dan sipir pun saling berbaku hantam. Mason pun mengambil kesempatan ini untuk mencari Victor, dan ketika sudah bertemu, mereka pun langsung berbaku hantam. Setelah bersusah payah melawan Victor, akhirnya Mason bisa unggul. Namun baru saja ngerasain unggul, tiba-tiba You're done, Mr. Danvers. di saat Mason sudah tidak berdaya, Snyder pun menyuruh Victor untuk menghabisi Mason dengan pistolnya. I'll let you do the honors. Do it. Namun, sebelum sempat dihabisi, Mason pun berkata pada Victor bahwa selama ini yang telah membantu Mason menghabisi anak buah Victor adalah Snyder. He helped me kill Booker. Mendengar itu, Victor pun langsung berpaling dan melihat itu, Mason pun langsung ambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi dia dihadang oleh anak buah Victor. Now, where did we leave off? Mason pun mengeluarkan senjata gelang duri rakitannya dan langsung menghajar mereka semua.
Begitu juga dengan Victor yang juga ikut ngamuk menghajar orang-orang yang ada di sana. Meskipun sudah ditembak Mason, namun Victor masih sanggup bangkit dan berbaku hantam dengan Mason. Mason pun berhasil Victor tumbangkan di sini. Namun ketika ingin ditembak, tiba-tiba Mason teringat dengan pusaka sakti yang kemarin diberikan oleh Ben. Dan tanpa basa-basi, Mason pun langsung menggunakan pusaka tersebut. Look at me. I said look at me! Say hi to your wife and kid for me. Dan Victor pun modar. Tapi tak sampai di situ, karena ternyata dari belakang terlihat Schneider yang sudah siap untuk menembak Mason. Goodbye, Mr. Danvers. Namun untungnya pasukan FBI pun segera datang dan menangkap Schneider hingga akhirnya selamatlah nyawa Mason. Whoa, I don't think I can let you do that one. Extortion, murder, a little bit of everything. Dan bersamaan dengan tertangkapnya Schneider dan matinya Victor, film pun tamat. See you soon. Wah, keren juga filmnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira dari 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa buat film ini guys? Dan ada nggak sih pelajaran yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, like, subscribe, dan komen. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. The highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.